Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat aljabar dan teorema-teorema pada matkul analisis real yang diampu oleh Ibu dosen Masruratul Laili, SSI, SPD, MSc. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ita Nurafita, NIM T 2019-7086. Oke, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat aljabar. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri kita di sini membahas dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian, di mana A, B, C itu merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk sifat-sifat aljabar ada beberapa. Di sini yang pertama itu ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, itu sering disebut dengan sifat komutatif. Komutatif penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, ini sering disebut dengan sifat asosiatif. Asosiatif penjumlahan. Oke, selanjutnya di sini ada sifat A ditambah 0 itu sama dengan A. Nah, di mana 0 itu merupakan elemen identitas. Nah, sering disebut dengan sifat identitas penjumlahan. Nah, oke, selanjutnya di sini ada sifat A ditambah min A sama dengan 0, di mana min A itu merupakan inverse. Nah, sering dikatakan ini merupakan sifat inverse penjumlahan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat jika A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini sering disebut dengan sifat komutatif perkalian. Nah, selanjutnya ada sifat jika A dikali B dikali C maka sama dengan A dikali B kali C. Nah, ini sering disebut dengan sifat asosiatif perkalian. Oke, selanjutnya di sini ada sifat A dikali 1 sama dengan A. Nah, sama dengan sifat identitas penjumlahan. Nah, di sini 1 itu merupakan elemen identity. Nah, seperti itu. Nah, sering disebut dengan identitas perkalian. Nah, selanjutnya ada inverse. Nah, inverse-nya di sini sama aja dengan penjumlahan, akan tetapi bedanya itu di sini ada A dikali 1/A. Nah, sama dengan 1. Nah, untuk 1/A sendiri itu disebut dengan inverse. Nah, sering disebut dengan sifat inverse perkalian. Dan yang terakhir itu ada sifat A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah, ini sering disebut dengan sifat distributif.
Nah, sifat-sifat ini bukan untuk dibuktikan, akan tetapi sifat ini mau diterapkan untuk teorema-teorema selanjutnya. Nah, untuk teorema-teorema di sini ada beberapa, yaitu yang pertama teorema 2.1 atau sering disebut dengan ketunggalan identitas. Nah, untuk yang pertama itu ada jika x, a elemen bilangan real, x ditambah a sama dengan a, maka x itu sama dengan 0. Nah, kita langsung buktikan aja dengan menggunakan sifat-sifat aljabar ya. Bukti. Nah, kita berangkat dari x ditambah x sama dengan ditambah x ditambah 0. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, di sini kita lihat di sifat-sifat aljabar, di sini sama dengan ada sifat a ditambah 0 itu sama dengan a. Nah, sama aja kan, x sama dengan x ditambah 0. Nah, itu merupakan sifat identitas penjumlahan. Nah, selanjutnya bisa kita kerjakan, yaitu x ditambah a ditambah min a. Loh, kok bisa? Nah, di sini kan ada sifat inverse. Nah, ini ada sifat inverse. Jika a ditambah min a itu sama dengan 0, maka 0 itu sama dengan a ditambah min a. Nah, seperti itu disebut dengan inverse penjumlahan. Nah, selanjutnya kita bisa dikerjakan, yaitu dengan x ditambah a ditambah min a. Nah, kok bisa? Nah, di sini ada sifat distributif, ada sifat asosiatif. Nah, di penjumlahan, jika a ditambah b ditambah c itu sama dengan a ditambah b tambah c. Yang depan kerjakan dulu, kemudian sama dengan itu yang di belakang dikasih yang di dalam kurung gitu. Jadinya yang awalnya yang di belakang dikerjakan, kemudian yang di depan dikerjakan. Nah, seperti itu. Itu sering disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Nah, selanjutnya x ditambah a. Nah, x ditambah a di sini ada x ditambah a itu sama dengan a. Jadi ditulis a. Kemudian untuk min a itu tetap. Nah, ini kan diketahui. Terus selanjutnya a ditambah min a itu sama dengan 0. Nah, ini ada sifat a ditambah min a itu sama dengan 0, merupakan sifat inverse penjumlahan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada sifat teorema y dikali b itu sama dengan b, di mana b tidak boleh sama dengan 0, y sama dengan 1. Nah, untuk y, b merupakan elemen R. Nah, kita buktikan dengan menggunakan sifat aljabar. Kita mulai dari y sama dengan y dikali 1. Nah, ini merupakan sifat identitas perkalian. Ini a dikali 1 sama dengan a. Identitas perkalian. Nah, selanjutnya y dikali b dikali 1 per b. Nah, kok bisa? Tuh, kita lihat lagi di sini. 1 itu sama dengan a dikali 1 per a. Nah, sama aja kan? 1 itu sama dengan b dikali 1 per b. Nah, ini sering disebut dengan sifat inverse perkalian.
inverse perkalian. Nah selanjutnya Y itu sama dengan Y dikali B, kemudian dikali 1 per B. Ini merupakan sifat asosiatif perkalian. Asosiatif perkalian. Nah selanjutnya Y dikali B itu di sini. Y kali B itu sama dengan B. Nah ditulis B, kemudian dikali 1 per B. Nah 1 per B dikali B merupakan 1. Nah ini kan diketahui, sedangkan ini merupakan sifat inverse perkalian. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 2.2 atau disebut dengan ketunggalan inverse. Nah, untuk yang pertama itu berbunyi Z, A elemen R, di mana Z ditambah A sama dengan 0, maka Z-nya itu sama dengan min A. Bukti. Oke, kita buktikan sama dengan menggunakan sifat-sifat aljabar seperti sebelumnya. Di sini ada Z ditambah A. Kita sama-samakan ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan min A. Berarti kan di sini Z ditambah A sama dengan 0 kan? Berarti langsung dikalikan min A sama dengan 0 dikali min A. Nah, kemudian selanjutnya Z ditambah A ditambah min A sama dengan min A. Loh kok bisa? Ini kan bisa menggunakan sifat asosiatif penjumlahan. Nah seperti di atas ini ya. Sedangkan ini 0 dikali min A. 0 dikali min A tadi apa? Inverse. Nah bukan 0 dikali min A itu sama dengan inverse penjumlahan. Nah jadinya di sini asosiatif penjumlahan dan inverse penjumlahan. Oke. Perkalian. Kayaknya ada yang salah ya. Oh ini. Seharusnya ini menggunakan penjumlahan. Jadi ini tetap menggunakan asosiatif penjumlahan, tapi ini menggunakan identitas penjumlahan. Nah ini 0 ditambah A itu sama dengan A. Nah sama dengan min A, kan sama aja ya. Oke, selanjutnya di sini A min A itu kan sama dengan Z ditambah A min A itu 0, merupakan sifat inverse min A, inverse penjumlahan. Nah selanjutnya Z di sini merupakan min A ya, atau sering Z ditambah 0 sama dengan A. Berarti Z ditambah 0 sama dengan min A. Nah itu merupakan sifat identitas penjumlahan. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke teorema yang B, teorema 2.2 tapi yang B. Oke, yaitu berbunyi Y dikali B sama dengan 1, di mana B tidak boleh sama dengan 0, maka Y nya itu sama dengan 1 per B.
Nah, kita buktikan. Bukti. Kita mulai dari Y dikali B sama dengan 1. Ini ya, Y dikali B sama dengan 1. Kemudian Y dikali B sama-sama ruas kiri ruas kanan itu dikali 1/B sama dengan 1 dikali 1/B. Nah, kemudian Y dikali B dikali 1/B itu sama dengan 1/B, sama dengan sifat ini, cuman bedanya menggunakan perkalian ya. Jadi ini merupakan sifat asosiatif perkalian dan identitas perkalian. Nah, selanjutnya Y dikali 1. Nah, kok bisa? Nah, ini kan merupakan sifat inverse perkalian. Jika A dikali 1/A itu sama dengan 1, maka B dikali 1/B itu sama dengan 1. Y nya tetap. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Y sama dengan 1/B. Kok bisa? Ini kan merupakan sifat identitas perkalian. Ini. Jika A dikali 1 sama dengan A, 1 itu merupakan elemen identitasnya. Nah, seperti ini. Saat Y sama dengan Y dikali 1 sama dengan 1/B, maka Y nya sama dengan 1/B. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ke teorema 3.1. Nah, teorema 3.1 ini sama juga, ada dua. Yang pertama itu, jika A merupakan elemen R, maka A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Bukti. Oke, kita mulai dari A sama dengan A dikali 1. Ini merupakan sifat identitas perkalian. Nah, selanjutnya kita mulai lagi A dikali 1 ditambah 0. Nah, kok bisa 1 ditambah 0? Nah, di sini kan ada sifat identitas penjumlahan, di mana A ditambah 0 itu sama dengan 1. Maka di sini 1 sama dengan 1 ditambah 0. Nah, ditulis dengan identitas penjumlahan. Nah, oke. Selanjutnya di sini A dikali 1 ditambah A dikali 0. Nah, ini kan disebut dengan sifat distributif. Oke, selanjutnya di sini A dikali 1 itu sama dengan A. Kemudian A dikali 0 sama dengan 0. Bukan langsung seperti itu. Kita tetapkan saja. Soalnya di sini kan kita membuktikan A dikali 0 itu kan sama dengan 0. Jadinya tetap aja A dikali 0. Nah, ini merupakan A kali 1, ini merupakan A kan, merupakan sifat identitas perkalian. Identitas perkalian. Nah, kemudian di sini A ditambah A dikali 1 jika kita pindah ruas atau kita sama dengan kan gini. Berarti kalau pindah ruas A ditambah A dikali 0, maka sama dengan A, kan sama aja kan. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan ini teorema 2.1 yang A, jika A ditambah A sama dengan A, maka di sini ini tetap aja ya, kita anggap A
ditambah ini Z. Nah, A ditambah sesuatu maka sama dengan A. Atau kayak gini, di teorema 2.1 itu kan berbunyi Z ditambah A sama dengan A. Nah, dalam sifat asosiatif ini kan sama aja, Z-nya itu kan 0, Z-nya juga 0. Nah, kayak gitu. Nah, berarti di sini, nah jika A dikali 0, berarti ini kan udah dimisalkan dengan Z. Nah, Z-nya di sini 0, berarti A dikali 0 itu sama dengan 0. Sudah terbukti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang B. Yang B di mana berbunyi jika A dikali B sama dengan 0, maka A itu sama dengan B atau B-nya sama dengan A itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita di sini membuktikannya pakai dua permisalan ya. Bukti. Yang pertama itu jika A-nya bukan sama dengan 0, maka B-nya itu yang sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Kita mulai dari sini lagi, dari awal. B dikali 1 dikali B. B sama dengan 1 kali B. Nah, itu merupakan sifat apa? Tadi identitas perkalian. Nah, selanjutnya di sini 1 itu kan sama kayak tadi di sifat inverse. Berarti 1 itu sama dengan A dikali 1/A. Nah, untuk B-nya tetap. Nah, disebut dengan inverse perkalian. Selanjutnya di sini 1/A dikali A dikali B. Nah, itu disebut apa? Asosiatif perkalian. Nah, kemudian 1/A tetap, A dikali B. A dikali B itu tadi A dikali B kan diketahui sama dengan 0. Diketahui. Nah, maka B-nya di sini. Nah, maka di sini ini kan B tadi. B itu sama dengan 0. Nah, ini kok bisa 1/A dikali 0 itu kok bisa sama dengan 0. Nah, di sini di teorema yang 3.1 ini A dikali 0 itu sama dengan 0. Berarti angka berapapun dikalikan 0 itu sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan teorema 3.1 yang A. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, misal B itu bukan sama dengan 0. Nah, maka A-nya itu sama dengan 0. Nah, sama aja. Kita mulai dari A. 1 dikali A itu identitas perkalian. Nah, kemudian B dikali 1/B sama dengan dikali A. Dikali A. Nah, kayak itu. Disebut dengan inverse perkalian. Nah, selanjutnya B dikali 1/B itu 1/B. Sifat B dikali A. Nah, kayak gitu. Asosiatif perkalian. Nah, selanjutnya 1/B dikali 0. Sama ya kayak yang di atas. Cuman bedanya 1/B sama 1/A nya. Diketahui.
Nah, maka A itu sama dengan 0, memakai teorema 3.1 yang A. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada jika A, B itu sembarang bilangan real, maka buktikanlah min 1 dikali A itu sama dengan min A. Nah, kita buktikan ya. Bukti. Nah, bukti. Nah, kita mulai dari di sini min 1 dikali A itu sama dengan min 1 dikali A. Nah, selanjutnya min 1 enggak salah ini. Min 1 dikali A sama dengan min 1 dikali A ditambah 0. Nah, kok bisa ditambah 0? Nah, di sini angka berapapun yang ditambah 0 itu tetap sama angka itu sendiri. Nah, jadi min 1 dikali A berarti itu kan tetap sama dengan min 1 dikali A. Nah, kayak gitu. Nah, ini disebut dengan identitas penjumlahan. Nah, kayak gini. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini min 1 dikali A itu sama dengan A ditambah min A. Nah, kok bisa? Nah, tadi udah dibuktikan juga jika A ditambah min A itu sama dengan 0, atau sering disebut dengan sifat inverse penjumlahan. Nah, selanjutnya kita pecah lagi, min 1 dikali A ditambah A dikali min A. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini min 1 dikali A ditambah A ini kita bisa menggunakan sifat asosiatif yang ini. Jika 1 dikali A itu sama dengan A, maka 1 dikali A. Nah, kayak gitu. Nah, kita kasih kurung aja. Ditambah min A. Nah, seperti itu. Di sini nih ditambah. Nah, selanjutnya ini disebut dengan identitas apa tadi? Ini identitas perkalian. Oke. Selanjutnya di sini min 1 dikali A. Min 1 dikali A. Nah, dikali A ditambah min A. Nah, kayak gitu. Oh, ini bukan A ya, 1 tapi min 1 ditambah 1. Nah, ini kan sifat apa? Distributif ini. Nah, sifat distributif. Maka min 1 ditambah 1 itu 0 dikali A ditambah min A. Nah, ini kan disebut dengan inverse ya, inverse penjumlahan. Nah, kok bisa? Kan min 1 ditambah 1 itu 0. Nah, sama dengan kayak ini, A ditambah min A itu sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di sini 0 dikali A. Nah, tadi di teorema 3.1 ini, teorema 3.1 A dikali 0 sama dengan 0. Berarti 0 dikali A itu sama dengan 0 ditambah min A. Nah, kayak gitu. Ini teorema 3.1 yang A. Nah, selanjutnya di sini min 1 dikali A itu sama dengan min A. Nah, terbukti
kasih.